Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abab rahmatik wa ighathatik wal faraj Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man fi nahjihi intahaj wa ala al-anbiya wal mursalin wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa ala al-anbiya wal mursalin wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadikas salihin warhamna wa aghithna wa farij anna wal muslimin warfa'i dhik wal haraj nawaina ta'aluf wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fid darain amin. Fakun fi jami'i umurika dha basiratin wa tamyiz. Ibhath anil haqq wa ahlihi wa khudhu min mawdi'ihi wa aslihi. Yattadih lakal haqq as-sahih fi qawlihi wa fi'lihi. Maka jadikanlah di seluruh urusanmu, perkaramu, la basirah, kamu memiliki pemahaman, pengetahuan dan kepekahan. Jangan menjadi orang yang buta akan apa yang sedang kita lakukan, lebih-lebih yang akan kita kerjakan. Dan kita harus menjadi orang yang benar-benar mengetahui, jeli dan peka. Bila ingin apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan itu menghasilkan sesuatu yang sangat kita impikan dan kita inginkan. Selama ini kita itu tidak pernah atau belum memahami apa yang sedang kita lakukan. Kita hanya berbuat, tapi belum pernah memikirkan kenapa, ada apa, bagaimana. Itu nggak pernah. Kita sholat ya sholat, kita puasa ya puasa, kita membaca Al-Quran ya membaca Al-Quran, kita berzikir ya berzikir. Tapi kita nggak pernah bertanya-tanya kepada diri kita untuk memahami lebih dalam dari apa yang sedang kita perbuat. Padahal ketika kita mengetahui akan menjadikan kita orang yang lebih semangat lagi dalam mengerjakan. Dan menuntut diri kita dapat merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam apa yang kita perbuat. Akan tetapi karena kita ini tidak pernah memikirkan hal itu, sehingga dengan enteng, dengan ringan kita meninggalkannya, meremehkannya, atau ketika bosan kita menghindarinya. Itu yang terjadi. Ya. Pertama semangat, berjalannya waktu, dia berpikir gitu-gitu aja kok.
Kenapa? Tidak ada pengembangan dalam apa yang ia perbuat untuk dirinya, nggak ada. Buat dirinya nggak ada. Seperti orang datar lah, nggak ada peningkatan dan sebagainya, mungkin malah penurunan, karena dia tidak memikirkan. Nah di sini kita diajarkan apa? Jadilah orang yang memiliki kejelian, kepekahan, pengetahuan di dalam setiap urusan perkara yang kita lakukan atau yang bakal kita lakukan. Meninggalkannya gampang akhirnya, enteng, dan tidak pernah merasa adanya sesuatu yang hilang, padahal itu sesuatu yang besar. Kan sering kita sampaikan, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas la taraka kullu dhi imaratin imaratah wa sukin suqah ila akhir magala. Kalau keutamaan, kemuliaan majelis-majelis ilmu itu ditampakkan oleh Allah kepada manusia, yang di kantornya akan meninggalkan kantornya, yang di pasar akan meninggalkan pasarnya. Walhasil tempat yang ia idamkan, tempat yang ia cari, ketika terlihat pahala, kemuliaan, keistimewaan majelis ilmu akan ditinggalkan oleh mereka. Istana akan ditinggalkannya, apalagi rumah. Kantor akan ditinggalkannya, apalagi pasar. Lah ini nggak pernah terpikirkan oleh kita, nggak pernah terbayangkan. Bagaimana nggak pernah membayangkan, memikirkan untuk dirinya, nggak pernah. Sehingga apa? Ya sudah, ketika semangat dia hadir, ketika malas dia tinggal, dan tidak ada rasa kehilangan darinya sama sekali. Ketika bosan, mudah bagi dia untuk meninggalkannya. Nggak ada paksaan untuk menghilangkan kebosannya, kejenuhannya, nggak ada. Diikuti. Ini dalam satu hal, belum lagi dalam sholat. Bagaimana melihat Nabi SAW senang dengan sholat. Ketika Nabi itu gelisah, sumpek, resah, bingung, Nabi mengatakan, arihni ya Bilal, buatlah aku tenang wahai Bilal. Azan Bilal, sholat Nabi. Sampai kakinya bengkak karena begitu lamanya berdiri dalam menjalankan sholat. Belum lagi diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, yang mereka malamnya itu dengan puluhan rakaat sholat, bahkan ribuan rakaat sholat. Nggak pernah terpikir oleh kita, ada apa sih dalam sholat itu? Kenapa sampai Nabi itu menjadikan apa? Penyejuknya, menjadikan penyejuknya, penghilang kegelisahannya. Kenapa? Ada apa dalam sholat? Dan para sahabat pun memiliki apa yang dimiliki Nabi, sehingga mereka itu asik dengan sholat, senang dengan sholat. Kenapa? Ada apa dalam sholat ini? Bagaimana cara mendapatkannya, memilikinya? Nggak pernah terpikir oleh kita, dan nggak ada usaha untuk memilikinya. Belum lagi saat membaca Al-Quran, belum lagi saat ini, saat itu, dan sebagainya. Kenapa? Bagaimana? Nggak pernah.
Karena itu kadang kalau kita malas, ya sudah kita tinggal. Kita bosan, ya sudah kita tinggal. Ada rasa kehilangan? Tidak ada. Kenapa? Kita nggak mengerti dengan apa yang kita perbuat. Kita belum memahami dengan apa yang kita lakukan. Hanya sekedar melakukan. Nah di sini kita dituntut apa? Fakun fi jami'i umurik dza basirah wa tamyiz. Kamu ini benar-benar harus memiliki apa? Kejelihan, pemahaman, pengetahuan, ya, kepekaan dalam segala urusanmu. Dan yang tamyiz, kamu bisa membedakan, ya, kamu bisa membandingkan, ya, mana yang nikmat dan mana yang lebih nikmat, mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus ditinggalkan. Itu harus punya itu. Ibhath anil haq wa ahli. Carilah anil haq, daripada kebenaran, wa ahli, dan orangnya. Wa khudhu min mawdi'ihi wa aslih. Ambillah kebenaran itu dari tempatnya dan sumbernya. Yattadih lakal haq sharih fi qawli wa fi'lih. Nampak kebenaran yang jelas kepadamu dalam perkataannya dan perbuatannya. Kita harus mencari kebenaran dan mencari orang-orang yang melakukan kebenaran dan mengambil kebenaran dari tempatnya dan dari sumbernya. Lah kebenaran itu tidak perlu dikemas dengan apapun. Justru keburukan, kejahatan sering dikemas dengan sesuatu agar nampak kalau itu adalah kebenaran, padahal bukan. Orang dituduh agar tidak nampak benar tuduhan itu, yang dituduh berbuat apa? Berbuat klarifikasi atau semisalnya dengan menangis untuk menutupi apa? Keburukannya. Terlihat kepada orang baik kok dituduh ya, sampai menangis dia, sampai sedih dia. Jadi keburukan agar nampak baik ya, dikemas. Tapi kalau kebenaran nggak perlu dikemas dengan apapun, ya, nggak perlu dikemas. Kalau keburukan pasti dikemas. Orang mau membunuh orang, orang mau menghasut orang, dikemas dengan ungkapan yang baik, dengan perkataan-perkataan baik, ya, yang bahkan menurut logika masuk. Bahkan ditampakkan kekurangan musuhnya tadi itu. Kenapa? Mereka jeli. Ya. Lihat tuh, masa dia seperti itu? Kan nggak pantas. Usianya kan lebih muda, masa omongannya seperti itu? Logika masuk. Kenapa? Ini lebih muda tapi kata-katanya kasar kepada yang lebih tua. Padahal ini tujuannya apa? Merusak kebaikan yang dibangun oleh orang tersebut, supaya orang-orang menjauhinya, agar apa? Orang-orang ini tidak melakukan kebaikan yang diserukan, padahal itu sangat baik. Nanti ini, nanti itu, masa pantas ini itu dan sebagainya, macam-macam sudah.
Dimunculkan. Ya. Jadi kekurangan orang yang memiliki kebaikan untuk menyebarkan kebaikan tadi itu diungkap. Tujuannya sebetulnya apa? Membuat orang-orang yang di sekitarnya itu tidak dekat dengan dia. Padahal yang salah yang ini. Yang ini tidak mengajarkan kebenaran dengan sesuai. Ya. Tapi seakan-akan mereka yang mengajarkan dengan sesuai. Lah, karena itu kita ini perlu mencari kebenaran supaya kita benar-benar tahu jelas ini benar. Hah? Ini benar. Mau sikapnya orangnya A, mau sikapnya orangnya B, tapi inilah kebenaran, ini yang benar. Kenapa kita tahu? Tapi kalau kita ini banyak butanya dari kebenaran, tapi sok tahu kebenaran. Nah, kita ini banyak nggak ngerti tentang kebenaran, tapi sok tahu tentang kebenaran. Berbicara dengan kebenaran. Nah, khutbah Jumat. Satu momen yang sangat pas, tepat untuk apa? Mengajarkan kepada banyak orang sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Mereka nggak pernah aktif di pengajian, nggak pernah aktif. Mereka hanya datang di hari Jumat. Ini kan kesempatan memberikan pengetahuan, ilmu, pencerahan dalam agama dan lain-lain sebagainya. Berdiri menggunakan bahasa Jawa, Romo Inggil yang tidak banyak diketahui orang. Berhasil dia. Tapi dia menganggap dirinya benar, menganggap dirinya sesuai. Sedangkan yang menyampaikan sesuai benar, tepat, dengan bahasa yang dipahami banyak orang, disalahkan karena sikap. Disalahkan karena, loh, ini kenapa? Buta dari kebenaran. Dan itu terjadi di mana-mana. Hal seperti ini terjadi di mana-mana. Orang banyak nggak tahu kebenaran, tapi sok mengerti kebenaran, bicara tentang kebenaran, padahal salah. Karena itu kita harus mengetahui kebenaran itu adalah kebenaran. Mana kebenaran? Dan kita harus tahu orang-orang yang melakukan kebenaran, berarti yang melakukan sesuai. Sehingga kita ambil kebenaran itu daripada orang-orang, dari sumbernya, dari sumbernya. Di situ akan dari mana? Ya, kita akan terlihat kepada kita dari perbuatan dan perkataan orangnya. Oh, ini benar. Ini salah. Walaupun keduanya dalam tempat yang sama. Di masjid, di majelis dan semisalnya, tempat yang sama. Tapi kita bisa tahu ini benar, ini salah, bisa tahu itu. Lewat apa? Lewat ucapannya orang itu, lewat perbuatannya orang itu. Dari mana? Karena kita mengambil kebenaran dari tempat dan sumbernya. Dari tempat dan sumbernya. Fasyar'uhu wal mizan mizanul haq li ma'rifatir rutab wal magadir minan nas. Syariat ini adalah timbangan yang sesuai, timbangan yang tepat untuk mengetahui kedudukan dan ukuran daripada manusia. Kita kalau kepingin tahu kedudukan atau ukuran-ukuran setiap manusia, dari mana? Dari syariat.
Ya, syariat itu timbangan yang sesuai, yang tepat untuk mengetahui kedudukan, porsi, ya, dan ukuran daripada manusia. Fala ta'dil anhu ila ghairi, jangan kamu pernah berubah, ya, daripada syariat ila ghairi kepada selainnya. Ya, artinya jangan pernah kamu menjadikan timbangan untuk mengetahui kedudukan dan ukuran manusia itu dari selain syariat. Ya, jangan pernah. Dari syariat hukumnya. Wahdhar li jala talbis an-natiqina bitahwis. Nah, ini. Hindari orang-orang yang apa? Yang menipu, yang memanipulasi, yang berbicara dengan apa? Dengan keindahan dan sebagainya. Awas, ya, karena banyak di akhir zaman itu, ya, pakaiannya seperti pakaiannya orang yang benar, tempatnya seperti tempatnya orang yang benar. Akan tetapi mereka itu adalah memanipulasi, menipu, dengan apa yang disampaikan dan apa yang dia perbuat. Awas, hati-hati. Nah, karena itu kenapa kita ini diperintahkan untuk mengetahui kebenaran dan orang-orang yang melakukan kebenaran agar tidak tertipu dengan orang yang menyamar. Kita kan tahu Nabi mengatakan ada ulama usu. Ulama usu itu pakainya bagaimana? Sama dengan ulama yang bukan su. Yang disampaikan ulama usu sama dengan yang disampaikan ulama yang bukan su. Tempatnya ulama su sama dengan tempatnya ulama yang masjid, majelis, dan lain sebagainya. Tapi perbedaan mereka sangat jauh, antara langit dan sumur. Akan tetapi banyak orang yang enggak menyadari. Banyak orang yang enggak menyadari. Kenapa? Nah, karena mereka tertipu dengan tipuannya. Nah, tertipu dengan tipuannya. Nah, ngajak ziarah perempuan-perempuan, dalilnya A, dalilnya B, nanti dicontohkan fulana, fulana, fulana contohnya dan sebagainya. Ini apa? Penipuan. Penipuan saja. Ini itu dan sebagainya, ini macam-macam sudah perkataan dan perbuatannya. Tipuan. Kenapa? Dia nggak sadar. Diajak untuk selalu keluar dan keluar, keluar dan keluar. Apalagi keluarnya bercampur. Nggak sadar sudah bahwa apa? Di tempat yang salah. Di dalam pemahaman. Karena apa? Tertipu. Orang tertipu ya seperti itu. Dengan tegas Allah menyatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dengan tegas, waqarna, neteplah kalian wahai para perempuan fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Kemudian diajak kemana? Hal. Ini halnya wali, ini halnya kutub, kita harus mengambil berkah dan yang lain sebagainya. Ungkapkanlah kemuliaan, keberkahan, keistimewaan bagi yang hadir dan yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Bla bla bla, membuat orang apa? Ingin berangkat. Dibohongi. Bukan keberkahan yang dia dapat, murka. Kenapa? Jalannya
dempet-dempetan dengan laki-laki. Nanti kemudian tidur di tengah jalan. Nanti yang ini, yang itu, dan yang lain sebagainya ditipu. Ditipu. Kesalahan. Lah ini banyak. Banyak. Makanya kita diperintahkan apa? Hindari, awas, waspada penipuan dari orang-orang yang pakaiannya, yang sikapnya terlihat sama dengan yang benar. Nah, karena itu kalau kita tahu mana yang benar, kita nggak akan mungkin tertipu. Ada yang tahu aja kadang tertipu, apalagi yang nggak tahu. Yang nggak tahu, yang tahu kadang tertipu, apalagi yang nggak tahu. Makanya kita ini dituntut harus tahu kebenaran. Jadi kita nggak kemudian jadikan apa? Oh enggak, ini anu. Ini aja kalem, ini aja lembut, ini aja enak. Ini aja nggak menyinggung dan lain sebagainya. Lah ini karena apa? Kamu nggak tahu kebenaran. Kamu nggak tahu kebenaran. Fala tahsib kulla syahma bayda kulla bayda syahma. Jangan pernah kamu mengira setiap yang putih itu adalah gaji. Oh putih gaji nih. Nggak semua yang putih itu adalah gaji. Kan gitu. Nggak semua yang putih itu benar. Wala talhaqin isnas bin nas. Jangan kamu pernah katakan bahwa monyet itu sama dengan manusia. Jangan pernah kamu katakan itu. Nanti kamu anggap monyet itu adalah manusia, sama dengan manusia. Tidak bisa. Kenapa? Monyet ya monyet, dia adalah seorang binatang, hewan yang tidak memiliki akal. Manusia ya beda. Manusia adalah manusia yang memiliki akal. Nggak sama, jangan pernah kamu samakan. Sama dengan mereka. Yang benar jangan pernah kamu samakan dengan yang nggak benar. Yang nggak benar jangan pernah kamu samakan dengan yang benar. Jangan. Nah, walhasil kita ini harus tahu kebenaran. Karena itulah Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya beliau mengatakan i'rifil haq. I'rifil haq, ketahuilah kebenaran. Ketahuilah kebenaran, fahamilah kebenaran, mengertilah tentang kebenaran. Agar apa? Agar kita tidak tertipu dan tidak tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran, dan anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Ya warinal batila batinan warzuqna ijtinabah, dan tampakkan kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan, dan anugerahkan kepada kami untuk menghindarinya, menjauhinya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.